Here, the bilingual switchover process is an indigenous factor which involves the bilingual skills. The monolingual listen, speak, write, and read. The psychological implications of these skills have already been examined under the structure of communication. Language as communication involves complex element and process. Communication has been seen as an event. Number 4, sociological implication of bilingualism. Bilingualism has great sociological implication. It means all sorts of conflicts and terms of social adjustment. To have mastery over a language means that individual somehow belongs to the community. Bilingualism, in other words, results in self-identity problem. Under the sociological implication, we shall be considering several aspects of the bilingual's relation to and his interaction with society. The bilingual is placed in a characteristic social situation. The last, bilingual development in children. There are several characteristics which differentiate both the language acquisition process, but it is not an unusual thing in India. Children who grow up from the beginning as bilingual. In the preceding page, we examined the case of an individual who had to pick up about the 5 language before the school-going age. A bilingual child of this kind is compelled to pick up 2 or 3 languages as first language, and later in school he is required to learn an additional number of languages as the second language, which the child learns through a foreign language teaching method. The bilingual child, on the one hand, is blessed with the possibility to learn several languages at the same time, but he is faced with several problems which at times have jeopardizing effects. Faced with the need to pick up several languages at a time, the bilingual child is required to tap his entire intellectual and creative resources. The early sentences of the bilingual child sound absolutely clumsy and confused. We find a sentence structure with words and word elements from all the languages. That's all my presentation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I just want to ask Ibu Jalia, do you know exactly about the content of this chapter or not? Because you just read it without explaining. So I just want to know, do you understand the whole of A little bit I understand, but yeah, because it's only, you read and after that you rewrite. So can you explain more about that? Our friends want to ask question? Please ask in order Ibu Jalia can explain. Halo? Saya cuma pengen nanya, Iya. bisa kasih tahu contohnya dari aspek ini, dari semua aspek, ada yang bisa kasih contohnya gitu, yang paling nyata gitu. Yang ditanya semua aspek kok. Ya semua. Satu. Semua aspek. Semua. Bang Rika, Ibu Faisal.
Iya. Ratu Lala. Baru datang langsung nanya semua aspek. Kasihan lah Bu Jalia. Saya aja mau nanya. Ya maksudnya contohnya pengen tahu contohnya aja. Siapa sudah Ini serangan balik, Pak. Aduh. Serangan balik. Contoh dari contoh dari ini aja. Ini dia yang bilingual competence itu maksudnya apa sih? Contohnya aja. Nah, itu aja, satu aja. Bilingual competence ya itu. Iya Pak, bagi-bagi pertanyaannya. Iya iya. Iya maksudnya itu dulu. Bilingual competence. Coba. Itu dulu deh. Bilingual competence. Bilingual competence is the skill for someone, the skill to use two language or more, maybe. Nggak boleh maybe. Ya, Jadi- dua kemampuan yang kemampuan berbahasa lebih dari satu gitu ya Bu ya. Jadi kalau bilingual pasti dia itu seseorang yang memiliki atau ada capability mereka untuk berbicara, menulis. By itu ya kalau bahasa Indonesia bilingual, dua atau lebih, ya kan? Dua atau lebih. Artinya lebih dari satu. Kalau multi itu lebih dari, jadi kalau multi itu dia bisa 4, 5 gitu yang multilingual. Kalau bilingual lebih dari satu pasti dong. Mungkin dia 2, mungkin 3 gitu. Jadi kompetensinya adalah the ability of a speaker ya, who can speak in foreign language 2 or more, 2 atau lebih. Jadi kompetensi artinya kemampuan seseorang di dalam what is that kompetensi itu ketika kita belajar ini kompetensi. Jadi kompetensi itu sesuatu yang memang dipelajari, yang memang dia subjek, predikat, objek itu kompetensi. Nanti kalau performance, the way how someone speak, kalau dia performance itu kemampuan dia menampilkan, tapi competence itu isi di otaknya. Bilingual competence itu kemampuan seseorang yang memiliki keilmuan bahasa di dalam pikirannya. Kalau membuat kalimat pakai apa, subjek, predikat, objek ini, nah itu competence. Ya, kalau performance ketika dia berbicara, dia mengeluarkan kemampuannya di dalam kompetensinya gitu. Ada kompetensinya nggak dia gitu. Umpamanya ada orang mau jadi guru ditanya, do you have your competence in teaching linguistics or language foreign language, itu kompetensinya gitu. Bilingual performance itu ketika dia berbicara. Bilingual competence itu isi otaknya. Isi otak dalam konteks kemampuan dia di dalam keilmuannya. Ketika dia bicara, nah itu performance-nya. Udah, itu pertanyaan number 1. Apalagi Mas Faisal? Udah Bu, itu aja. Loh, tapi katanya semua tadi. Enggak, satu aja dulu. Nggak, salah satu contohnya aja. Marahin Ratu Lala. Sekarang Ratu Lala mau bicara. Oh ya, siap. Thank you so much Ibu Jalia and our beloved lecture Ibu Safitri. Seperti pertanyaan pembahasan ini ada juga kemarin di soal UTS ya Bu ya, mengenai bilingual ya. Ada ya. Saya juga Iya Bu. Oh yang karena linguistik itu begitu.
ya Bu. Yang nationality ya. Ingin ambil ya, yang saya ingin ambil contoh itu kayak Vicky Naki, YouTuber yang sedang viral Indonesia yang dia bisa sekitar 7 bahasa itu Bu. Nah itu ketika dia mempresentasikan, he can use 7 language different countries, dan itu yang susah-susah Spain language, terus Russia, terus kecuali bahasa Arab dia ya. Ya Ukraine banyak dia. Uzbek. Jadi dia itu individual Bu, jadi autodidak, dia mempelajari itu hanya via YouTube aja gitu, dan itu worth gitu Bu. Yang penting itu dia nggak terlalu mementingkan grammar, yang penting keberanian dan motivasi dia ingin berkenalan dengan seluruh waktu itu ya, saya seperti melihatnya dia itu ingin berkenalan dengan cewek-cewek yang ada di aplikasi itu gitu ya. Jadi dia berkenalan, dia ngobrol, dia senang ketemu orang baru, dia praktekkan bahasa Inggrisnya, dan malah dia jadi viral di YouTube gitu, dan dia salah satu pemuda yang luar biasa menginspirasi saya juga. Dia ya 7 bahasa dia bisa kuasai dalam usia yang sangat muda, di bawah 25 malah dia itu. Jadi pertanyaannya adalah berarti setiap orang itu mempunyai bilingual competence yang luar biasa. Nah, bagaimana cara meningkatkan kompetensi kita itu agar kita bisa menguasai berbagai macam bahasa itu? Motivation. Udah itu aja. Maksudnya, apakah ada metode lain gitu Bu, kayak misal repetitions atau apa, atau maksudnya metode belajar seperti apa yang kira-kira Bu Jalia atau Bapak Ibu yang ketahui untuk menguasai, kalau kita kan masih belajar, kalau saya pernah belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Selain 2 bahasa itu saya belum pernah mencoba bahasa Mandarin, bahasa Jepang, Korea, baru sedikit lah Korea. Jadi apa kira-kira metode yang tepat gitu Bu? Apakah tadi itu autodidak itu gitu bisa via video itu sangat bagus, atau via lainnya gitu? Semua media Bu, kalau Dia menurut saya. memiliki motivasi yang luar biasa untuk dirinya sendiri. Itu dulu. Setelah itu, ya dia mulai memiliki dirinya itu dulu, motivation dulu. Kalau orang yang nggak memiliki motivasi ya nggak bisa. Level motivasi itu sangat ditingkatkan gitu Bu, untuk mempelajari sebuah bahasa yang baru gitu ya Bu ya? Ya terus aja dia kalau bilang ini selamat pagi, dia bikin sampai 7 bahasa. Kalau ini dia ini. Jadi semuanya karena motivasi dia harus bisa berkenalan dengan orang, itu yang membuat dia harus bisa gitu. Motivasi dan proses Bu ya. Bisa. Ya motivasi dulu dalam diri untuk bisa terkenal. Jadi dia mau terkenal. Jadi orang hidup itu harus memiliki motivasi dan cita-citanya. Kalau enggak ya nggak bisa. Umpamanya nanti setelah ini mau bergaji berapa, ngomong aja tapi nggak mau action, ya nggak bisa juga. Ya mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli apa, tapi nggak mau belajar saat ini, ya nggak bisa. Nah itu, jadi motivasi itu selalu mendorong kita untuk bisa. Coba digantung cita-citanya, kejar itu, tangkap. Nah itu dia motivasi. Jangan ngomong aja tapi nggak ada action. Ya Pak ya, tanya itu sama orang tua kita, Pak Ardi. Saya juga orang tua sih. Bener nggak ya saya omong? Pak Ardi tolong ditambahkan. Apa Bu? Wah, Bapak kemana? Enggak. Cukup jawabannya motivasi sudah, that's enough. Iya, cukup. Motivation is enough ya. Everything in your life is motivation. Ya, as long as you have motivation, you will get everything easily. That's all. Ya. With others, you can, the second factor, I guess. Kalau The first is motivation. The second, the third, the fourth itu udah ngikutin dia. Ya. Ngikutin semua dia, ngikutin ke badan pikiran kita. Bu Jalia, maybe the discussion is back to the title of your presentation, bilingual
and its implication. Yeah. So, what are the implications of bilingual from the aspect of linguistics? It can be from semantic, it can be from syntax, it can be from grammar rule, etc., etc. That's the question. Is that question? Pak Hardi. Enggak. You don't have to answer by yourself. Everybody can answer it in this question. Yeah. So let's discuss it. So, Bapak, you can ask question to Ibu Jalia. You want to say something, Bu Jalia? The question is the implication of bilingual Iya. to linguistic or from the aspect of Semantic. linguistic. Yeah, from semantic, from syntax, from apa lagi ya? Morphology, for example, ya. Yeah. its implication of linguistic maybe ya. Yeah, that's okay. In general, the implication of linguistic. Okay, go ahead. This cycle kan, judulnya kan itu. Nah dari tadi, I do not get clear information from you. What are the implication of the bilingual? Only the last part. The last part yang slide ke terakhir sebelum conclusion itu, you give me sample the consequence or the implications of bilingual person. For example, India. You take the sample from India, right? Siapa ya namanya ya? Kemarin ada kok di soal. Parah. So many languages in India, but the popular they have to use is Hindi, Bengali, and Marathi. Yeah, there are 20. Bengali. Yeah. There are 22 languages here, but I think in school they have to use 3 of that. Yeah, Hindi, Bengali, and Marathi. But we have another languages also in there, like Assamese, Gujarati, and the Kashmiri, Konkani, Nepali, Marathi, Manipuri. Manipuri is a kind of food also, yeah. Auntie and Hello. Bu Ratu Lala, you learned at least 2 foreign language, right? Yeah, Arabic and English gitu kan, benar? Yeah, okay, so I'm sure that you understand, you experience how difficult to memorize, to master all the rules of the language. Not at all, Pak. Jadi pengalaman yang saya alami ketika saya SMA mempelajari dan bahasa Inggris itu ada minggu bahasa. Jadi Monday to Friday English language, and then Saturday and Sunday Arabic language. So we try to speak 2 days in English language and 2 days in Arabic language. There are so many difference between English and Arabic, because in Arabic language we know that like wazan, fa'ala yaf'ulu, ada perubahan katanya itu. So in English language is different. We just know singular and plural. We just very simple, more simple. In Arabic it's very hard to memorize, very hard to apply, and very hard because salah kasroh, salah fathah, salah, it's different meanings. If in English language it's just different sound, right? So in Arabic different kasroh, doma, it's all different. And then it's what's your questions? According to my experience, Arabic language more difficult than another language. Yes.
because very complicated. Jadi isim makan bisa dirubah jadi isim zaman, isim mudaf bisa jadi mudaf ile. Yeah, it's very complicated. In English language, we just learn past tense, present, continuous tense, tenses. If we master in tenses, inshallah we can understand. Jadi tinggal dipabrik aja gitu ya, apa diksinya, vocabulary-nya. But in Arabic language, we have to memorize it, we have to apply it in sentence. It's quite hard. Yeah, this example of the problem of the implications of bilingual. Yeah, so only one aspect, morphology kan, bentukan kata ya. Yeah, for example, like you said in Arabic, for example, dengan rumus fa'ala yaqilu fa'lan itu satu kata bisa berubah more than 50 words, right? 40 wasn't 40. 40, oke, ya. Dijadikan pasif, dijadikan aktif gitu ya. Oke. Yeah. Terus nanti in English, for example, we learn about derivation gitu kan. Derivation juga sama bentukan kata. Itu hanya bolak-balik from adverb become adverb, from adverb become adjective ke noun. Itu perubahannya nggak banyak. For example, beauty, beautiful, banyak. Ya, beautify, beautiful, beautician, beauty itself kan. Jadi hanya ada 5 gitu loh. Derivation tuh dari satu kata bisa berubah hanya 5. But in Arabic this very different, right? More than 50 even. Itu kan ya Bu Lala ya? It's very hard ya. Okay. Jadi some example Bu Jalia ya, the implication of bilingual. Jadi for person that who are bilingual, they have to be focused more on when they speak, they have to be focused on more. Otherwise, nanti bolak-balik grammarnya gitu kan, dari Arab ke Inggris itu kecampur-campur, teraduk-aduk. Ya, that's only one example. Oke. Ibu. Kalau bilingual itu bukan hanya untuk foreign language kan? Maksudnya kemampuan bilingual itu untuk kemampuan bahasa daerah juga termasuk ke sana juga. Bisa. Bukan ya? Iya, bisa. Madura. Jadi seperti yang di India juga bisa menguasai 5 bahasa juga sama seperti di kita, seperti ada Sunda, Jawa begitu. Sama kayak ini ya. Jadi kalau kalian itu dari Jawa, maka Jawa melulu itu first language-nya adalah Japanese. Dan second language-nya bahasa Indonesia, and the third one is English. Gitu. Tapi kalau di rumah itu they use Indonesian, so the first is Indonesian. Terus bahasa keduanya itu apa? Ya kalau dipakai terus berarti second language-nya boleh Japanese, kemudian boleh the third one is English. Jadi it depends on you. Ya, mana yang duluan? Kalau di kota kita pasti first language-nya bahasa Indonesia. Kalau kita di sini ya, kalau di Jawa itu banget mereka tiap hari berbahasa Jawa, itu first language-nya mereka. Jadi mereka tetap bilingual. Jadi sebetulnya ada yang menguasai lebih dari monolingual yang hanya satu bahasa gitu. Ya bisa aja kalau cuma satu tahunnya mungkin di mana gitu. Ada. Dunia ada. Orang Baduy dia belajar bahasa Indonesia maunya Baduy aja bahasa. Ada. Iya, Banten. Because they are close border. Kalau di Itali mereka itu nggak mau pakai bahasa Inggris. Kalau kita ke sana kita bicara bahasa Inggris dia nggak mau. Dia tetap sama kayak Jepang. Juga gitu tetap pakai bahasa dia. Tetapi mereka adalah educated person. Kalau mereka membaca teks mereka bisa, cuman they don't like English. Mereka nggak mau. Orang Prancis. Ya nggak kayak kita mau gitu. Kalau mereka enggak, mereka begitu kekeh dengan national identity-nya. Begitu ya. Kalau orang India itu mungkin ya karena dia negara jajahan Inggris makanya kadang first language mereka itu
bahasa Inggrisnya itu kayak bahasa. Saya juga waktu presentasi Nasional. di India tuh, setelah saya presentasi saya ikut nonton mereka ngomong, nggak ngerti saya. Padahal dia bicara tentang Borobudur kan, karena itu kan agama Buddha, mereka berbincang itu gitu. Di Borobudur ini dia tunjukkanlah semuanya yang ada di Borobudur. Saya bilang ya elah rumah gue gitu ya. Tapi karena itu adalah hubungan batin dia dengan keagamaannya. Dan Inggrisnya setengah mati. Apa ini kata? Apa sih yang dia bicara? Karena pronunciation-nya udah masuk Bengali begitu. Dialek yang mempengaruhi ya Bu ya. Itu orang Jawa berbahasa Inggris yang medok banget. Nah itu dia. Tapi boleh nggak? Boleh aja. Boleh. Karena dia terpengaruh dengan orang Jepang juga berbahasa Inggris ya seperti itu. Ada keterpengaruhan. Bahaya nggak? Enggak juga. Nggak apa-apa, enggak. Tapi kalau dia mengajar sebaiknya ya orang muridnya itu mengerti bunyinya. Jangan bunyinya bunyi orang Jepang dan sama sekali keterpengaruhannya itu sehingga tidak bisa dimengerti oleh murid-muridnya. Gitu. Ya. Oke, jadi ini kalau dilihat dari bilingualism, jadi seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa lebih dari dua, and its implication, kemudian implikasinya. What is the meaning of the implication? Hasil. Nah ini dia. Hasil. Apa itu implikasinya? Imply. Hasil. Itu bagaimana menerapkannya itu implikasi bilingual swapping process. Jadi kalau bilingual and its implication, umpamanya ini buat anak ya, buat anak itu, nah ini dia bagaimana seorang anak mempelajari bahasa second language-nya adalah English. Seperti kayak Nara itu setiap hari dia ngomongnya Inggris sama mamanya. Nah itu jadi memang harus setiap saat kita itu mengundang si anak untuk berbahasa. Implikasinya sebagai bahasa kedua, dia tidak bisa ya cannot use syntactical process in the syntactical process. Why? Because in her mind, yeah, she cannot arrange it, belum bisa, but it's okay. Jadi ketika dia when she says something but it says wrong in syntactical process, we can say that okay, and after that we arrange it in exact grammar. Biarkan aja dia mulai mendengar, tetapi dia ulang lagi dia nggak bisa, dia akan masuk kepada konteks yang tapi dia sudah belajar. Kalau umpamanya bukan bukan half, atau dia udah pelajarin gitu, umpamanya banyak harus pakai plural, dia udah bisa. Jadi itu dipelajari, itu yang namanya itu bukan sesuatu yang seperti bahasa Indonesia. Itu second language should be learned it, mesti dipelajari apanya, the way how to pronounce it, and the vocabularies, and the structure, and the meaning, itu dipelajari di sekolahnya. Setiap hari dia diajarkan. Jadi itu namanya apa Pak? Itu namanya bukan nature, tapi nurture gitu ya. Nah itu dia. Nah ini kan structure bilingual skill. Jadi dia masuk ke pembelajaran itu gitu. Dia belajar how to pronounce the words, how to how to make phrase. Dia juga belajar frasa. Nah, today we want to study about phrase. Say it phrase. Jadi gurunya ngajarkan frasa loh. Saya bilang wah belajar frasa nih gitu ya. Bener-bener itu namanya nurture. Terus apalagi yang bisa kita lihat di sini, sociological implication of bilingualism. Ini apanya yang mau
perbincangkan coba. Implikasi sosialnya, sosiologi kemasyarakatan terhadap bilingualism ini. Apanya yang mau ditanyakan? Coba Pak Ardi coba bertanya tentang bagian ini. Atau teman-teman yang lain tanya biar kita bisa melihatnya. Sociological implications of bilingual ya. Aspeknya apa yang ditanya? Mungkin apa ya? Mungkin begini, bagaimanakah seorang anak di sekolah ketika dia ketika dia harus belajar bahasa Bengali ini umpamanya, padahal di rumahnya dia tidak belajar itu gitu, ya kan? Jadi seorang Bengali menikah dengan seorang Marathi, nah itu kan berbeda, dia mungkin kastanya berbeda gitu ya. Terus ketika dia di sekolah dia harus switch dari bahasa dia ke target language-nya. Nah itu yang masuk kepada sociological implication of bilingualism. Nah di bawahnya ada nih, as grown up man he begins facing certain problems which existed earlier but not so much haunted him. What is his native language? What is his first language? Which speech community does he belongs to? All the languages mentioned above are learned by the boy before he joins school. Jadi dia bahasa pertama dia apa? Ya kayak kita juga, bahasa pertama kita apa? Bahasa Indonesia kayak Kenara. Dia harus masuk ke kondisi yang harus berbahasa Inggris setiap hari. Beruntungnya Kenara itu mau ya katakanlah keras dia untuk belajar ini apa, dan menonton juga ya. Nah itu tergantung kepada di rumah. Kalau anak itu selalu terus saja, maka mereka bisa menggunakan bahasa keduanya. Jadi sociological implication of bilingualism itu mempertanyakan first language-nya apa, kemudian second language-nya apa, dia kan harus switch. Kan beda semua. Tadinya dia belajar di rumah perkawinan Bengali dan Marathi, umpamanya Jawa dan Sunda gitu Pak, ya kan umpamanya. Nah dia masuk ke kelas bahasa Inggris, kan harus switch dalam konteks gurunya akan bercerita tentang makanan-makanan yang enggak ada antara Jawa dan Sunda atau Bengali dan Marathi tadi. Nah itu gurunya akan bicara tentang makanan-makanan yang ada di Eropa. Nah itu kan anak bisa stres kalau tidak dibiasakan. Nah itu yang masuk kepada sociological implication of bilingualism. Jadi kalau belajar bahasa tentu belajar kehidupan masyarakatnya juga ya. Makanya Kenara kalau bicara itu gayanya itu udah gitu ya, kayak benar-benar orang dia switch dia. Kalau orang-orang asing itu marah kan, nah dia tuh ikutin karena dia menonton. Nah itu dia sociological implication of bilingualism gitu Pak. Gitu. Di samping dia struktur, dia pelajari, tapi kehidupan masyarakat, cara mereka berinteraksi juga. Nah itu anak akan switching. Ini bahasa ini menarik dipelajari. Menarik sekali. Budayanya itu kelihatan. Apa ya? Jadi bahasa itu kita kalau mau bicara kita lihat dulu siapa yang di depan kita, gitu. Bahasa apa, kata apa yang harus kita gunakan.
kalau dosennya itu modelnya apa, kan kita harus berhadapan dengan seperti itu. Apalagi dosen kita itu adalah profesor ataupun orang tua, ya kan? Kita kan harus tahu juga cara untuk mengambil hati biar dia mau mengikuti apa yang kita inginkan. Ya kita harus tahu kesukaan dia apa dalam konteks dia maunya apa. Mungkin kita sebut gini, hello, good morning, nah itu dia, hai, nah gitu. Nah itu namanya ya sama aja sociological yang tadi ini Pak. Sociological implication of bilingualism. Ini tanya dong, jangan nggak tanya dong. Mau nanyanya juga salah nggak apa-apa. Bu, apakah cara itu dalam belajar bahasa Inggris kan dia mungkin kalau bahasa sehari-hari kayak daerah dia kan misalnya bahasa Medan atau Sunda kan masih satu rumpun Indonesia gitu. Kalau bahasa Inggris kan beda. Jadi apa dia ada speech delay atau kurang kosakata dan lain sebagainya gitu, Bu? Kalau enggak, kalau Inggris enggak, malah dia ngajarin kita kalau salah. Oh, it's wrong. Your pronunciation is not good. Oh, mana umpamanya. Dia complain. I think I can use bahasa Indonesia in order you know what I say gitu. Dia bilang kepada opungnya, kakeknya. So bagi anak-anak kecil yang dia ada speech delay atau kurang kosakata itu penilaiannya kira-kira Bu? Oh itu karena dari kecil itu ibu ayah keluarga tidak membiasakan mengujarkan sesuatu pada tempatnya. Umpamanya kamu nggak boleh begitu, tidak, itu sangat jelek, itu langsung. Memang dia kaget gitu. Kalau umpamanya dia mannernya kurang baik, langsung saya bilang, Kenara is very bad. You do not make it like that. Langsung bilang, oh ma, no, I say no. Terus dia memang nangis gitu, tapi setelah itu dia tahu bahwa itu jelek gitu. Jadi kita langsung seperti orang dewasa aja. Jadi di rumah seperti itu semuanya. Kalau apa, semua orang boleh mengatakan it's a very good one. Saya juga boleh dikomplain gitu. Jadi semuanya. Bagus Bu. Oh iya. Jadi enggak karena saya orang tua terus saya harus ngomongnya harus benar, enggak. Boleh komplain mama karena kita semua harus bekerja sama, harus berjalan bersama. Oke. Jadi good. Jadi enggak ada komplain gitu. Ya udah. Jadi apa-apa saya harus diskusi gitu. Jadi nggak ada yang diem-diem gitu, nggak ada. Terbuka. Itu patut dicontoh kayaknya Bu. Demokratis ya Bu. Biar anak-anaknya pinter gitu. Ya itu Bu. Dan kalau bicara aja gitu. Maaf ya mama, tadi buat kesalahan loh gini. Ah nggak apa-apa, kita ngerti kok. Umpamanya mama tadi ada utang ya. Ah udahlah mama juga banyak kok ngasih saya gitu. Ya gitu, enggak mama mau bayar, udah nggak usah, thank you gitu. Jadi kayak begitu gitu. Jadi jangan karena orang tua terus proporsinya lebih banyak gitu, saya nggak mau. Biasa aja sih juga kayak anggota aja di sini kayak mereka aja. Oke. supaya mereka pintar dan memang alhamdulillah jadi smart gitu. Dia tahu mana yang ini, dia tahu mana, dan dia juga bisa menyatakan kepada orang lain yang lebih tua, umpamanya di kantornya, bahwa saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Dia sebut bapak-bapak yang orang-orang tua itu gini-gini yang telah mendidik saya, wah pintar. Jadi walaupun buat kesalahan nggak ada yang komplain juga. Kenapa? Karena kita juga udah terbuka, apa salah saya, apa yang harus saya buat gitu. Jadi pembelajaran. Nah itu dia. Jadi itu kan dilihat semua ya. Dilihat semua oleh Kenara mungkin ya juga ya. Harus mengatakan terima kasih, harus menyatakan saya pikir. Jadi kalau apa, kamu mau apa? Say what you want. Ini enggak oma, ternyata apa ya, maunya cuma tahu sama tempe, kirain mau apa, kita udah sibuk. No oma, only tempe and tahu. Itu mah gampang. Nah gitu, jadi dia harus kasih tahu sebenarnya dia mau apa gitu. Biasakan untuk menyatakan pikiran-pikiran yang memang harus diumumkan gitu. Itu
mungkin banyak yang orang tua yang nggak mau mendengarkan kalau anaknya itu menyatakan sesuatu yang itu satu kesalahan orang tuanya. Banyak orang tua yang, saya kan orang tua, kenapa kamu bisa ngatur? Kalau saya enggak, terbalik, kamu harus bilang apa yang kamu mau, dan mama juga harus bilang apa yang mau, kita matching dan kemudian kita bisa jalan bersama. Oke. Begitu jadi orang tua begitu ya, jangan sok-sokan gitu. Nanti Oke. anaknya enggak gitu ya, gitu loh Ibu Lala. Oke, Bu, kayaknya ini ada yang presentasi lagi ya. Ayo, Aduh, Ayo, jangan aduh. tidur. yang ini udah ngerti nggak? Tapi yang ini ya cukup belum? Cukup banget. Sudah cukup, nanti ke topik berikutnya. Ada satu pertanyaan Bu, Dewi mau tanya. Oke, silakan Mbak Dewi. Ini yang Oh. slide yang ini bilingual development in children. Di sini ada slide yang terakhir. Di sini ada di paragraf 2 itu ada bilingual child face several problems which at times have jeopardizing effects. Itu maksudnya Oh, jeopardizing effect. producing atau apa? Jeopardizing effect. Sebentar saya Membahayakan. Membahayakan. Maksudnya bagaimana itu? Oh, tunggu ya. Tanya dulu pada yang membuat itu. Iya, boleh. Boleh. Mangga Bu Jalia. Baru gabung kan? Baru gabung, sinyal tadi. Maaf. Nggak nyimak dari tadi, maaf. Bu Dewi. Video further using ya. Bilingual development children. Oh, ini kan pengembangan. Jadi ini perkembangan bahasa bilingualnya, mungkin kayak Nara mendapatkan rintangan-rintangan ya. Tapi kan dia terus belajar, dia terus mendengar. Jadi perkembangan itu memang step by step. Pertama belajar word, kemudian phrase, kemudian dia akan belajar close atau kalimat. Kemudian dia bisa menjabarkan dan mengimajikan sesuatu cerita aja dia udah bisa. Itu perkembangan bahasa loh. Umpamanya, okay, Oma, I want to tell you about something. Is that true? No, just imagination. Gitu dia. Okay, I'm waiting for the. Yeah, I'm thinking about it first. Okay, once upon a time. Jadi dia ini pura-pura ya gitu. Jadi dia sudah sampai kepada perkembangan bahasanya gitu. Ya jadi step by step. Tapi kalau untuk pengucapan nggak pernah dia salah, bagus sekali pengucapannya. Nah itu dia yang seperti ini. Kalaupun kalau belajar bahasa second language itu kan kalau buat Kenara itu memang nurture ya, bener-bener ya, pembelajaran belajar ini belajar itu, jadi dia nurture. Tapi kalau nanti tinggal di luar negeri itu udah nature and nurture gitu. Nature and nature-nya di mana? Nature-nya kalau dia belanja, kalau dia apa? Nurture-nya ketika masuk kuliah. Nah, kalau persoalannya adalah problem when someone learns about language, ya target language is a nature. Yeah, the problem is nature. Why? Because someone should, learn everything about culture, language itself, something that they have to learn and learn in the habitual. Apa suaranya? Anak lagi nyanyi. Jadi perkembangan bahasa itu biasanya memang mereka akan jalani kesalahan-kesalahannya, error gitu ya. Bukan error, maksudnya kesalahan ya. Kalau error nggak bisa diperbaiki ya. Jadi kesalahan-kesalahan dalam membuat kalimat, biasanya mengucapkan kata, bunyi ya. Mungkin menulis juga gitu. Nah,
itu nanti sejalan dengan intelektual mereka itu semuanya akan pupus aja, ya nggak akan menjadikan itu sebuah problem lagi, step by step. Iya, tapi di sini ada istilah jeopardizing effect itu apa ya? Itu Di slide yang kedua, ya gimana? Oke, Slide yang terakhir. kita lihat dulu ya. Can you make it apa itu mengacu kepada apa dalam psycho? Coba. itu kalau di kalimat berikutnya sih ada keterangannya, sebenarnya sih ada clue-nya sih. Iya, apa tuh Pak? Jadi yang jeopardizing effect itu adalah efek yang membahayakan, antara lain adalah satu, konsekuensinya dia harus memeras intelektualnya kan gitu. Dan yang kedua, ketika dia mengucapkan kata atau grammar itu bisa campur aduk gitu antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Oh, nggak apa-apa, itu namanya code mixing and code switching. Iya, itu kayaknya keterangannya di situ Bu terakhirnya. Nggak apa-apa. Jadi kalau perkembangan itu, kalau pembelajaran bahasa kedua itu masalahnya adalah belajar pengucapan, belajar morfologinya, kapan dia harus dipakai root ini, bound morpheme, free morpheme itu kapan, kemudian kapan kita harus menggunakan subjek, predikat, objek, itu emang problem kan, itu bukan bahasa kita. Sampai kepada buat sebuah paragraf gitu, itu biasalah itu ya. Kesalahan-kesalahan itu akan sirna nanti sejalan dengan intelektualnya akan bertambah, pembelajarannya lebih jauh, baca buku teksnya lebih jauh, anak itu akan hilang sendiri, no problem. Belajar bahasa itu menarik, apalagi linguistik menarik banget. Tapi harus banyak baca karena linguistik itu banyak komponennya. Ada 15 kali ya ilmunya ya. 15 ada karena masuk ilmu-ilmu yang baru. Setiap saat tuh yang di sana tuh mereka memikirkan apa, nanti agak-agak 5 tahun baru sampai 10 tahun baru sampai ke Indonesia. Lama juga sih. Ya silahkan, saya ikut kalian aja, mau dilanjutkan silahkan. Siapa nih tadi? Who wants to be speaker? Mr. Faisal. Tinggal Halo. 30 menit. Please come. Oke. What is the title? My title is. Oke, tunggu. Apa Mas Faisal judulnya? Nih, kelihatan? Bisa kebaca? Halo? Belum. Oh, belum ya? Tunggu. Belum. Tunggu. Berapa ya? Bab berapa? Bab 6. Oh, I see. Sociological implication of language acquisition. Oh iya, makanya tadi melompat. Oh iya, iya. Karena beliau ini Terus- kelamaan datangnya, jadi melompat kita. Selamat masuk dia Bu. Iya, Yeah. makanya melompat nih. Okay. Language and society. The treatment of language in relation to society is more or less reserved to sociolinguists from a specialized viewpoint. The sociologist studies the behavior of man in human society just as the psychologist is expected to study the most specific of all human behavior proper to man as man becomes the object of study by all these disciplines because language is the key to almost all his patterns of behavior. Language is human society's precious possession not only because of its communicative values
but also because language is the vehicle of culture. The child as a learner at home. The process of learning in the child is so integral a part of his growth and maturation that it is difficult even to consider them separately. Learning is often seen from two perspectives. A. In its very broad sense of learning to adjust himself to the environment by the formation of active habits. B. In its narrow sense of a strictly cognitive process of acquiring his language as well as knowledge of the world around. Language and the child's cognitive development. The parallel development of language is the child and the child's cognitive ability in terms of abstract thinking is an area in which sample research has been undertaken. To say exactly who, at what given age, abstract thinking, that is, manipulation of abstract symbols begin in children, is still difficult. One of the basic questions in regard to this area whether in the child thinking leads to language activity or vice versa. The child and socialization. Childhood. Isinya mana ini kok di awal aja? Isinya apa nih? Aduh, Hello. ini basicnya Bu. Faisal, ini ngapain judul habis itu di paragraf pertama? Isinya yang mana? Isinya itu adalah kontennya itu. Semuanya ini. Semuanya. Apa yang bisa? Bukan apa isinya. You know, what is the content of the titles? Sociological implication of language acquisition. Bukan, apa isinya setiap sebab itu apa? Oh, ini perkembangan sih, perkembangan anak Bu. Ya, makanya perkembangan di dalamnya seterusnya itu isi dari konten yang mau dibicarakan. Oh, itu ya. Iya, gimana sih? Aduh. Kan di awal habis itu ganti lagi nggak ada yang harus didiskusikan kalau cuma Oh, gitu ya. what is the content? Apa isinya yang mau diomongin itu apa? Oh, ya. Makasih Bu. Oke, selanjutnya Bu ya. Teman-teman harus protes ini presentasinya isinya yang mana? Itu mah judul-judul aja. Pak Hardi, gimana itu? Saya juga bingung ini Bu. Bukan bingung, makanya sekolah S2 itu isinya itu yang penting. S2 itu sebenarnya, kalau saya dulu sekolah, itu setiap saat paper itu setiap bertemu paper, presentasi, kita buat paper dari banyak buku. Kalau ini kan ya isinya mana? Child and socialization. What is happening to the child and socialization? Can you explain it? Nah, itu namanya konten. Kalau itu namanya judul. Kontennya apa? Mungkin yang lain bisa buka ini kali Bu, terus kita sama-sama diskus aja. Iya, gitu aja. Jadi kalau enggak dapat apa-apa loh. Ya. Ya kasihan ini orang yang mau belajar nanti loh. Ya. Di Apa judulnya? chapter 6 ya. Chapter 6. Oke. Coba kita sama-sama baca aja ya Pak. Iya, udah. Iya, udah. Sama sih ini. Isinya apa? Saya mau tanya dulu. Language and society. Isinya apa itu? Iya, dari poin yang pertama language and society apa isinya gitu. Isinya tentang apa gitu. Konten itu loh. Dia nggak asal-asalan aja buat judul itu loh. Aduh, gimana? Jadi belajar S2 itu sebenarnya berat banget. Kita harus baca buku itu sampai 10 satu mata pelajaran. Nah ini kan cuma satu bab, tapi nggak dibaca juga gitu. Masuk. Sekarang semuanya tanya dulu nanti bisa terjawab. Coba. Oke.
Bapak Pak Hardi, coba Uh, bertanya aja, jadi nanti akan bisa terjawab, insya Allah. Oke, mungkin pertanyaannya gini, kalau tadi sepintas sudah ngebaca di yang poin pertama yang language and society, mungkin timbul pertanyaan di saya adalah what is the relationship between language and society gitu. Nah, itu dia. Ya, kemudian pertanyaan kedua yang timbul adalah sejauh mana peran atau influence atau pengaruh dari society ke dalam language acquisition of children or baby. Itu juga harus di situ terjawab di situ. Oke. Apa hubungan bahasa dan masyarakat ini? Iya. Satu lagi Bu, mungkin satu poin lagi bisa diterangkan di sini. Yang ini kan konteksnya adalah dilihat dari di paragraf ini adalah baby children gitu. Jadi yang masih belajar the first language acquisition itu. Nah, yang disebut society di situ itu siapa gitu? Apakah memang public, kemudian crowd of people atau bukan? Nah, namanya juga baby ya kan? Jadi language and society, bagaimana baby itu belajar bahasa first language-nya, dan bagaimana dia bersosialisasi dengan ibu ayah dan keluarga yang besarnya itu. Bahasa itu bagaimana dia belajar, ya kan? Belajarnya itu seperti apa? Ya, dia mulai dari kecil itu udah belajar bahasa ketika di kandungan ibunya. Makanya kalau orang yang muslim itu ibunya suka membaca Al-Qur'an karena dia dengar. Dia kan hidup bukan mati ya. Jadi tingkah laku ibu, bagaimana ibu bercakap-cakap dengan dia. Makanya seorang anak itu harus mengabdi kepada Allah, dan kedua kepada ibu. Ibu dan ibu itu memang ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa enggak dengan ayah? Karena kedekatannya kepada ibu itu memang Allah buat gitu, memang sengaja Allah buat. Makanya ibulah segala-galanya, bukan berarti ayah nggak laku, bukan. Ayah ketika dia lahir dia udah kenal bagaimana waktu ayah ya. Jadi bagaimana dia belajar ya, ibunya sudah bercakap, kamu nanti ini nak, kamu nanti ini ya nak. Nah itu tuh dia udah denger gitu ya. Dia belajar apa nanti ketika dia udah mulai besar, ketika dia nanti ada hubungan batin antara anak dengan ibu, ketika mulai dia dilihat, oh iya dia udah apa harus diganti popoknya, oh iya dia harus minum, oh iya dia harus makan, oh iya dia harus bercakap-cakap, dibawa ibunya keluar, mulai bersosialisasi. Ya kan, nanti lewat orang, nanti ibunya bilang itu tadi pengantin sebelah rumah kita nak, itu namanya tante ini, itu namanya om ini, itu dia tuh udah denger. Nah itu dia itu belajar tentang bahasa gitu. Bagaimana kalau ibunya diem aja? Bagaimana kalau ketika dia ngomong ibunya membentak? Udah di sini aja ya, ini makanan kamu, ini minuman kamu, duduk sini, mama mau nyuci. Nah dibiarkannya anaknya nampak dia dan dia kemudian nyuci, tapi nggak ada hubungan, nggak ada apa. Anak kayak gitu terus bertahun-tahun, anaknya nggak berkembang bahasanya. Jadi anak itu harus, ibu itu memang yang luar biasa, harus aktif ibunya. Kok perempuan aja ya? Ya Allah udah tetapkan begitu ya. Saya pokoknya saya segala-galanya ngomong aja tiap hari, makanya anak-anak itu kan berkembang gitu ya. Jadi udah enak aja sekarang yang kecil lagi S2 diambil apa namanya, saya mau bilang apa ya, apa sih namanya, ekonomi ya, dia dia di UI ambil ekonomi, minta ampun antara kerja dengan belajar ya. Nah itu tapi dia tahan gitu, karena dia lihat juga saya berkali-kali sekolah, saya tahan juga gitu. Jadi lihat tahan-tahanan lah gitu ya. Itu kan semuanya tuh orang tua yang memberikan contoh gitu kepada anaknya. Dan kalau belajar bahasa itu jangan disalah-salahin, kamu salah ngomongnya ya, kamu salah ya, kamu jangan, biarin aja dia ngomong apa. Umpamanya dia bilang
I want to go there, tapi dia salah ngomongnya. Udah nggak apa-apa. Oh, you want to go there? Oke, sama mama ya. Nah, ibu juga haruslah orang yang nggak menakutkan untuk anak. Ada ibu yang suaranya gede, ayah, sehingga dia takut dan itu nggak bisa ngomong. Jadi biarkan dia ngomong banyak ya. Sampai Kenara kadang-kadang I don't like Oma. Kenapa? Why you don't like me? Iya, because Oma doesn't want to give me something gitu loh pokoknya. Jadi dia bisa ekspresikan nggak suka, dia bilang suka I love you. Nah itu dia. Jadi itu pembentukan bahasa namanya dan keberanian dalam mengungkapkan tersebut. Nggak apa-apa, biarin aja dia berkembang. Kayak gitu, Papa. Benar gak ini? Halo, Benar. Halo, halo. Pak. Pertanyaan kedua apa, Pak? Iya. Yang kedua tadi Udah nyampe belum tuh? mungkin tadi menambahkan kali ya Bu ya. Benar tadi yang dikatakan sih bahwa ibu di sini mother is representative of society gitu. Jadi society-nya si baby ini adalah mother, the closest person at home gitu. Kemudian di samping society, di samping ibu itu juga ada the baby himself or herself, and then also the object around him gitu. Nah, objek around him itu disebut ada animal, ada Iya, makanya Iya. ya pokoknya lingkungan lah ya. lingkungan dia itu semua jadi bahan pelajaran buat si Oh anak iya, itu. makanya kalau Iya. kalau orang tua itu tidak menunjukkan apa, ini namanya ini, dia dibawa dia jalan ya, ini namanya ini makanannya ini itu. Kenara itu suka nggak mau makan dari bayi. Jadi demi Allah tuh kita selalu makan di restoran kayak orang kaya supaya dia mau makan, dia nggak mau bener-bener makan. Jadi nanti dia lihat anak kecil juga makan tuh, kakak makan, ayo kita makan, dia makan 1 sendok. Itu susah sekali makannya, tapi dia sudah tahu rasa semua. Makanya kalau what do you want, ternyata cuma tempe dan tahu, kita pikir ngapain ya, ternyata cuma makanan murah, ya udah kita punya gitu ya. Nah itulah dia, jadi dia bisa ekspresikan apa yang dia mau. Nah itu udah berkembang dia gitu ya. Jadi ibu, ayah, keluarga di rumah, kemudian lingkungan di depannya, di sebelahnya. Jadi anaklah itu berkembang, lahir dengan dan besar dengan perkembangan lingkungan yang baik. Harusnya seperti itu, insya Allah ya. Alhamdulillah rumah saya ini dekat banget dengan masjid, turun aja dari bawah rumah udah masjid nih ya. Ya alhamdulillah setiap saat dengar azan. Nah itu lingkungan yang baik gitu. Seperti itu ya, enak kok belajar bahasa. Sekarang apa lagi Pak? Tadi yang pertama sudah kejawab semua. Mungkin yang kedua aja Pak Faisal, tadi apa yang kedua Pak? Oh yang mana? Oh iya. Untuk ada Pak, Oh iya. untuk ada Pak Hardi, kalau nggak saya setengah mati paling sih. Yang ini. Pak Samsudin saya nih, yang the child as a learner at home. Ya sih, itu dulu. Iya, the child as learner at home. Iya. Nah, apa yang dia dapatkan gitu di awal dia belajar dari rumah gitu kan? Iya. Situ ada di situ Pak Faisal, coba. Ya, begitu. Ayo semuanya pada pinter nih, tapi diam aja. Mana tuh yang pinter-pinter? Pak Syam, please talk. Jadi anak itu random articulation. Dia nggak dia ngomong aja, biarkan aja dia ngomong ya. The infant as a learner acquires elementary habits and mostly it is in the realm of reflex behavior in response to the stimuli from the external world. Nah itu dia. Ya, jadi dibawa jalan pagi, dikasih lihat ini kembang ini ngomong aja. Nah dia kemudian akan bahagia ya. Jangan disekap aja di rumah, jangan males gitu. Dibawa dia melihat dunia, itu dia. Itu juga bersosialisasi. Kok jadi berani dia. Ini ada lagi nih Bu. The indication
what the children have by learning language at home. Dari situ diterangkan adalah pertama dari body language or body signs. Example, learn to smile. Yang kedua adalah beat his arm and legs, and then other body signs. Itu adalah indication that the baby has something, gitu. Iya, jadi belajar di rumah itu ya belajar di rumah itu seperti as a learner at home-nya ibu juga. Jadi kalau ibu menunjukkan apa, learner as a learner at home, karena nggak bisa keluar ya. Kalau nggak dibawa ibu atau keluarga ya nggak bisa keluar dong. Jadi ibu juga udah berberes, kemudian jam-jam 10 atau jam 8 pagi menunjukkan apa, setengah jam menunjukkan apa, bahwa dia melihat matahari ya, melihat apa namanya binatang-binatang, itu pembelajaran buat dia. Nanti sampai rumah, tadi adik apa, lihat apa gitu kan. Nanti dia sebutkan ini, oke, gitu. Jadi itu merupakan satu pembelajaran dan atau bersosialisasi keluar, ya. Nggak susah kok, ya nggak susah kok. Apa namanya? Kadang-kadang ibunya bilang, selamat pagi, ayo ulangin, kata ibunya. Nah ada apa sih namanya, pembelajaran untuk anak itu sebenarnya banyak ya. Kalau ibunya bawa keluar rumah tapi ibunya diem aja gitu, ibunya dengan pikirannya sendiri, ya anaknya tetap aja nggak bisa. Jadi sebenarnya anak pintar itu karena siapa sih? Orang tuanya. Anak bisa pintar sendiri bisa aja, tapi hanya beberapa. Tapi kita yang membawa, dan kita orang tua mendorong anak untuk menyatakan kamu bisa gitu ya. Jadi ibu, ayah dan keluarga itu adalah guru di dalam rumah untuk anak-anak yang mulai di bawah 5 tahun gitu ya. Kalau dia udah sekolah kan ada ibu gurunya, ada temannya gitu. Sebelum mereka keluar ya tentunya ya lingkupnya ya itu. Silahkan bertanya. Siapa? Bapak udah sampai belum nih Pak? Apa Bu? Udah sampai belum tadi? Sudah sih, sudah. Kayaknya nggak terlalu banyak poin yang penting di nggak ada, dia cuma bercerita kok. Nah seperti itu kalau kita menjelaskan di dalam kuliah. Jangan diam aja. Umpamanya kalian bilang, Pak Syam bilang, saya tuh nggak mengerti ini, kalau ini maksudnya apa ya gitu ya. Nggak apa-apa kan, kita kan bertanya. Nah, kita punya waktu ada 9 menit lagi. Yeah. Kalian nanti kan mau belajar yang lain. Kalau nggak belajar yang lain, saya mau aja nemanin kalian. Pak, masih ada 3 poin lagi Bu, belum dibahas Bu. Apa? Masih ada 3 poin tadi Pak Faisal. Oh ya. Iya. Nomor 9 belum Bu. Baru 2 kan Pak Faisal ya? Maksud saya ada 9 menit lagi buat kita nggak boleh sampai 8.30. Halo. Kita nggak boleh. Kita sampai jam berapa? Jam 8 kan habis. Benar. Iya, betul. Kita harus tahu diri. Halo. Lagi Nara. Iya, itu kayak Nara sama ayahnya. Kebetulan rumahnya lagi diperbaiki, jadi stay di sinilah agak lama. Senang dong Bu. Ya. Senang, setiap hari saya masak, tiap hari pagi, sore, siang, malam, Masya Allah. Udah gitu udah terengah-engah, aduh capek banget. Tapi besok dilakuin lagi, namanya juga cucu ya. Ayo dong, semangat, ini gampang-gampang kok. Apa ya? Apa yang paling penting dari ini? Ada kita punya waktu, ada 8 menit. Yang paling terpenting apa dari sekian? Boleh dari belakang ke depan ke belakang, boleh ya? Pak Faisal nomor 3 sebutkan Pak Faisal. Nomor 3 iya.
Yang tolong aduh, Tolong, Pak. aduh, yang dihapus ya. Aduh, Kasihan Pak. aduh. Nih tadi langsung diiniin. Ini masih nih ya, nih ya. Kasihan, Pak. Ini ya. Nah, itu apa isinya? The job and socialization. Oh, nomor 4. Bukan itu, Pak. Oke. Nomor 4, Pak. Iya, ini dia. Iya. Itu nomor 5. Oh, ini. Ini yang benar iya kan? Itu. Ya. Oke. Selamat kelasnya. dong Pak Faisal. Oke. Jelasin. Ini saya jelasin. Bukan baca ya, bukan membaca, menjelaskan Aduh. dengan membaca. Saya Ya Pak, jelasin pakai bahasa Indonesia aja biar ngerti kita. apa nih? Oh, kognitifnya ya. Iya. Ini saya baca deh. Saya baca aja ya. The parallel development. Iya, boleh, silakan. Oke. Nggak usah, habis waktunya. Habis Nggak usah, Pak. waktunya Nggak usah. saya. Jadi apa itu child's cognitive development itu apa gitu? Itu yang harus ya. Perkembangan kognitif anak. Apa itu? Itu di sini apa kognitif itu sebenarnya? She based on of internal factors linguistic, sociological, dan kognitif. Nah, itu Bu, poinnya Bu. Ada 3. Iya. Ya, ada 3 eksternal 3 dimension gitu yang berkaitan dengan cognitive development, yaitu 1 linguistic factor, sociological factor, and cognitive factor. Oke. Nah, itu dia. Nerangin aja satu-satu apa itu ada kepada perkembangan kognitif anak. Sociological factor, sosionya apa, dan kognitifnya apa. Sekarang kognitif itu sendiri apa ya? Aduh. Pak Idam. Apa ya lebih ke Ya coba Pak Idam jelasin dulu Pak Idam. Aduh. Ear vocal reflex, echo, lalia, linguistic by nature, cognitive action. Okay. Language activity, a production of language certainly comes much later than the first cognitive function of thinking in infant. Well, language activity as comprehension of language is an accompaniment of recognition of person and things exists itself. Apa itu kognitif? Bagaimana kognitif anak itu bekerja? Gimana Pak? It is the same with knowledge. Iya. Intelijen ya. intelijen? Oke, jadi di situ diceritakan knowledge, jadi si anak itu berkembang gitu ya, antara lain by seeing something, by listening to something, by testing something gitu. Iya, jadi itu mental action atau proses dari pemerolehan ilmu pengetahuan dan juga pengertian melalui pikiran, pengalaman, dan the senses, perasaannya. Jadi jadi kalau anak itu kalau berkembangnya anak itu ada faktor bahasanya, masyarakatnya, dan pengetahuannya, itu dia. Bahasa itu tentunya ibu atau keluarga mulai berinteraksi dengan si bayi. Sosiologikal itu ya bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan keluarga di dalam, dan bagaimana si bayi dapat menerima pengetahuan, umpamanya kalau minum bagaimana caranya gitu, kalau menggunakan apa sih namanya, kalau dia makan bagaimana cara dia makan, dia minum, itu dalam konteks yang infants-nya gitu Pak. Oke.
Jadi itu child's cognitive development itu ya adalah tentunya bagaimanapun linguistics, bahasa itu yang paling penting. Jadi kalau anak itu memang harus memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Kalau udah bahasanya baik, maka dia bisa bersosialisasi. Banyak anak yang takut bertemu dengan orang lain karena tidak pernah disosialisasikan kepada si bayi atau anak bawah 5 tahun itu gitu. Dia takut. Nah, itu dia. Ya. Bahasa dan perkembangan kognitif anak. Iya. Bahasa dan perkembangannya gitu. Oke, udah mencakup itu Pak. Bahasa dan perkembangan itu jadi triple dimension linguistic, sociological, and cognitive. Sudah Bu. Oke, kita maju lagi the child and socialization. Punya 2 menit lagi Pak. Faisal, geser. Nomor 4. Bagaimana cara anak dan socialization dan bersosialisasi itu seperti apa? Child and socialization. Oke. Jadi ini tumbuh kembangnya anak. Kadang-kadang anak kan ibunya bekerja. Kalau ayah udah memang bekerja ya. Kalau ibu juga bekerja, maka dia dititipkan ke orang lain, dititipkan ke satu lembaga. Nah di situ anak barunya gitu ya. Itu ya Pak. Ya. Ya, environment di situ sebutkan parent, nurse, peer group, and neighbor. Ya. Dan semuanya mempunyai apa ya? Has its own influence gitu loh. Iya benar. Jadi ya, semuanya. Ya. Jadi kalau mencari pembantu atau orang yang bisa memelihara anak sementara ibu pergi, itu memang harus punya karakterisasi yang spesial ya. Jangan nanti dia itu kalau dititipkan makanan malah makanan itu dimakan oleh pembantunya sehingga anaknya dikasih tulang. Jadi ada peristiwa seperti itu ketika anak ini nggak kok kurus sekali padahal tiap hari dititipkan makanan yang bagus-bagus. Ternyata diberhentikan si pembantu itu ketika ibunya berhenti bekerja dan menyuapkan anaknya. Anaknya bilang, aku nggak mau daging, aku maunya tulang. Rupanya sejak dulu tulang aja yang dikasih ke anak dan dia nyarinya itu di tong sampah. Gila kan? Itu loh Bapak Ibu kok diem aja saya ngomong gitu. Halo? Benar, di situ cerita tentang orang tua yang sibuk gitu yang meninggalkan anak ke pembantu gitu. Pengaruhnya juga luar biasa di situ disebutkan. Iya begitu, itu memang luar biasa. Iya. Minta ampun deh. Makanya dulu saya juga meninggalkan anak saya 2 ini ke seorang ibu yang lumayan ya udah tua juga. Ketika saya nggak ada, ternyata dibawa ke masjid yang jauh dari rumah dan harus melewati jembatan kampung yang kecil yang airnya mengalir. Makanya udah si neneknya ini udah naik ke atas, yang kakaknya masih tertati-tati sendiri naikin tangga yang bukan tangga itu yang reot-reot itu coba. Jadi orang melapor ke saya, tolong anaknya itu pembantunya jangan pergi jauh sehingga yang besar ini si kakak ini nggak bisa naik melalui jembatan itu. Nah kalau jatuh dia si neneknya udah jauh ditinggalinnya. Nah itu kan membuat hati kita itu aduh. Nah itu kalau kita meninggalkan anak ke orang lain. Pada konteks zaman sekarang itu udah nggak bisa dilarikan dan diculik ya. Makanya lebih baik ibunya berhenti bekerja daripada anaknya hilang atau entah kemana dibawa. Nah kayak gitu ya Bapak dan Ibu. Nah ini udah nanti minggu depan atau kalau ada mau bertanya apa-apa boleh kan, kita kan punya grup ya. Socialization udah habis ini, lewat 2 udah saya takut. Enggak, satu lagi Bu, tanggung Bu. Oke. Ini baru nomor 4. Coba Faisal geser.
Ini. Jangan saya dimarahin sama dosennya ya. Enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Oke. Ya, ini. Kasih dan Socialization and classroom. Ini apa ini? Sosialisasi di kelas, Bu. Ini dari sekolah. Sosialisasi dan kelas, Iya. ruang kelas. Ruang kelas, iya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, ayo Faisal teruskan. Okay, family constitutes the first phase with external world, something which began with the. Jangan dibaca sayang. Nggak, pokoknya Jangan dibaca, kita lagi cari isinya. Okay. Isi di dalamnya aja cari. Intinya setelah dari belajar kita kayak berinteraksi dari lingkungan aja, gak hanya di rumah saja, Bu. Intinya kita bisa bergaul sama teman-teman di kelas gitu, berinteraksi lah dengan lingkungan, bahkan juga dengan dari masyarakat juga, iya, sama teman-teman. Di sini ada begitu lah. isinya, lihat dia dalam teks loh, jangan imaji ya. Ya ini saya aja, Bu. The classroom now means schedule work, new cognitive experiences, increase in knowledge, obedience, attention, measurement of child's performance, and all that he has not experienced so much earlier. Nah, jadi bagaimana anak itu belajar di kelas itu? Nah, ini dia tadi kriterianya. Dia dapatkan pengalaman, terus bertambahnya ilmu pengetahuan juga. Dia menerima dan memberikan attention ya kepada orang lain, measurement of child's performance. Kemampuan dia bisa ada pengukuran dari gurunya, teman-temannya juga gitu. Di sini ada semuanya ya. Ya, ketika dia bersosialisasi di kelas sih seperti itu gitu. Ada sosial interaksi juga. Oke, pastinya dia akan diperhatikan di kelas itu ya seperti ini ya, bagaimana first and second language itu, your performance in the first. Nah, seperti Mas Faisal juga ini sebenarnya, socialization and classroom. Nah, apa yang Mas Faisal lakukan ketika presentasi gitu, memberikan apa gitu ya kepada orang lain gitu. Ya kan, benar nggak sih? Ya, Bu. Oke, sini juga ada threefold requirements of cognitive, linguistic, and sociological. Ini masuk terus di dalam kemampuan ketika dia sudah bisa dan dia harus bisa mampu menunjukkan kemampuannya di depan teman-temannya. Nah, di sini ada motivation juga dari dia sebagai learners, second language of the learner should perform his or her ability in front of the classroom. Jadi nanti ada yang di situ kelihatan kemampuannya ya, dan sikapnya terhadap pembelajaran. Nah, gitu dia. Motivated bright learners, unmotivated bright learners, motivated average learners. Nanti kelihatan di sini. Maaf ya, ini hanya sebagai contoh. Jadi kalau dilihat di sini, Mas Faisal masuk kemana? Masuk kemana dia? Motivated bright learners atau unmotivated bright learners, motivated average learners atau unmotivated average learners, motivated show learners. Nah, di sini bisa kelihatan dari anak atau pembelajar tersebut. Gitu. Language acquisition is process that cannot be isolated from the sociological development of the child. Pemerolehan bahasa itu adalah suatu proses yang dia itu tidak bisa dipisahkan dari sosiologi, perkembangan sosiologinya. Ya, jadi kalau anak itu dia harus bisa menunjukkan pemerolehan bahasa itu harus we have to perform our ability ya in learning the second language acquisition. Tunjukkan kemampuan kita. Untuk siapa? Ya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau kita menunjukkan our ability itu artinya kita menunjukkan bahwa kita mempunyai motivasi untuk lebih jauh mampu untuk belajar untuk masa yang akan datang. Jadi semua pelajaran, semua mata kuliah nggak bisa
gua nggak suka ini, nggak bisa, semuanya harus dilakukan karena satu mata kuliah akan dia punya networking dengan mata kuliah yang lain. Nggak boleh saya nggak suka psycho bodoh amat, nggak bisa. Ya di sini kan kelihatan disebutkan motivationnya itu semua terangkat gitu. Asik ya, tapi udah 8 lewat 20 lewat 8, takut saya. Udah, thank you very much Pak Ardi. Udah terima kasih sama Pak Ardi, Pak Syah. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ardi. Kepada Maya, Pak Faisal. Ya Bu Lala, Bu Jalia, Maya, buat kalian. Bu Widodo. Kalian terima kasih semua Pak Ardi spesial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajarnya yang benar ya semuanya. Bye. Jalia, selamat jalan.